Fadilah dakwah itu banyak sekali, tidak usah direka-reka. Fadilah dakwah itu sudah banyak sekali. Tidak usah direka-reka yang apa itu tidak dikatakan oleh ulama-ulama yang mu'tabar. Wa kharaja Tabrani bi isnadi an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala innal mu'adhdhinina wal mulabbina yakhrujuna min kuburihim yu'adhdhinu al mu'adhdhinu wal yulabbi al mulabbi. Innal mu'adhdhinin, sesungguhnya orang-orang yang azan, wal mulabbin, yang orang yang membaca talbiyah waktu ihram, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, itu yakhrujuna, mereka keluar min kuburihim, dari kubur mereka, yu'adzinu, adzan al mu'adzinu, orang yang adzan, wa yulabbi, dan bertalbiyah al mulabbi, orang yang bertalbiyah. Jadi orang itu dibangkitkan menurut kematiannya, dalam satu hadis dikatakan begitu. Kalau mati dia dalam istiqomah adzan, ya nanti bangkit dari kubur dalam keadaan azan. Kalau mati dalam keadaan talbiyah, begitu juga. Kalau mati dalam keadaan baca Quran, nanti begitu juga, bangun dari kubur baca Quran. Kalau mati dalam keadaan zikrullah, begitu juga. Sebaliknya, naudzubillah, kalau mati dalam keadaan mabuk, ya, nanti bangun dari kubur dalam keadaan mabuk juga, ya. Jadi orang itu bangun dari kubur itu menurut amalnya masing-masing, terakhirnya itu apa. Allahu Akbar. Maka orang itu senantiasa usaha setiap saat itu dalam kebaikan, karena kematian itu tidak tahu, ya. Kematian itu tidak mencari orang sehat, tidak mencari orang sakit, ya enggak, tidak mencari orang muda, tidak mencari orang tua, mencari orang yang waktunya mati. Nah, yang waktunya mati itu siapa? Enggak tahu. Kadang-kadang ada santri datang pada saya, minta izin, saya mau pulang. Loh, kenapa pulang? Pokoknya saya minta izin. Ini bukan waktunya pulang, pokoknya minta izin, ya. Tahu-tahu untuk mati saja. Baru beberapa hari sudah dapat berita tuwfiya, ya. Jadi ini memang kematian itu ajib, ya. Innallaha idza qaddara li 'abdin al-mauta fi ardin ja'alallahu lahu ilaihi hajah. Kalau Allah SWT menghendaki kematian seseorang di satu tempat, maka Allah jadikan dia ini ingin datang ke tempat itu, ya. Maka hati-hati kamu, ya. Kalau sudah ingin kemana itu, cepat syahadat yang banyak itu, ya. Nanti tahu-tahu memang mau mati di situ, ya. Karena gerakan-gerakan hati kita ini hakikatnya dari Allah juga. Jadi kalau Allah menghendaki orang mau mati satu tempat, ya begitu, ingin ke situ, ingin ke situ, tidak bisa ditahan. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitana, sesungguhnya syaitan, idza sami'an nida, ketika dia mendengar azan, fi sholati, dengan salat, dhahaba, maka dia pergi, hatta yakuna, hingga adanya dia itu maka Rawha, di tempat kampung Rawha. Qala rawi wa Rawha minal Madinah ala sittati wa thalathina mila, 36 mil, rawahu Muslim. Jadi syaitan bila mendengar azan itu dia lari sampai ke Rawha, sampai 36 mil. Kemudian ada orang mengkiaskan, ya. Ada orang itu mengkiaskan,
Dan dalam hadis yang lain mengatakan bahwa kalau nanti orang itu sudah mulai takbir untuk sholat, setan datang mengganggu, tapi waktu azan setan lari. Maka ada yang mereka-reka, nah, mereka-reka memikir-mikir kenapa begitu. Ini sholat itu juga takbir, azan juga takbir, tapi kenapa kalau takbir itu setan lari, kalau takbir azan setan lari, takbir sholat setan datang, kenapa? Katanya. Karena di dalam azan itu ada dakwah katanya. Ya. Tapi pemikiran yang demikian ini, ya, pemikiran yang demikian ini saya tidak setuju sebenarnya, tidak sesuai, gitu. Tidak sesuai. Ya ini memang fadilah khusus untuk azan, gitu. Karena ini perkara ghaib, ya. Perkara ghaib itu jangan dikias-kiaskan begitu, gitu. Perkara ghaib itu jangan dikias-kiaskan. Jadi memang azan itu kalimah-kalimahnya itu mengandungi satu khasiat untuk mengusir syaitan, sehingga para ulama mengatakan bahwa disunahkan bila kita ini melihat syaitan dan sebagainya untuk azan. Jadi kalimah-kalimah azan itu ada khasiat khusus untuk mengusir syaitan. Jadi jangan dikatakan karena di dalam adzan itu ada dakwah kemudian syaitan lari, tidak, gitu. Karena apa? Di dalam hadis-hadis yang lain juga dikatakan bahwa kalau orang itu zikrullah, ya, kalau orang itu zikrullah maka setan lari, ya. Dalam tafsir Waswasil Khannas, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka Allah SWT jaga dia dari syaitan, namanya. Ini tidak ada dakwahnya ini. Fadilah dakwah itu banyak sekali, tidak usah direka-reka. Fadilah dakwah itu sudah banyak sekali. Tidak usah direka-reka yang apa itu tidak dikatakan oleh ulama-ulama yang mu'tabar. Majazaul ihsan ilal ihsan. Pahala itu menurut amalannya. Pahala itu menurut amalannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan karena muadzin itu datangnya ke masjid senantiasa selalu pertama, biasanya paling dulu, maka nanti di surga pun mereka masuk paling dulu juga. Tapi ini bukan berarti mereka ini lebih utama dari setiap orang, tuh tidak. Seperti Nabi mengatakan saya masuk surga, ternyata kamu Bilal sudah masuk duluan, namanya. Ini bukan berarti Bilal lebih mulia dari Nabi, tidak. Dia punya kelebihan seperti itu. Karena dulu di dunia juga Bilal ini selalu mendahului Nabi, karena beliau ini muadzin ke masjid untuk menyiapkan suasana masjid supaya begitu Nabi datang sudah siap semua. Maka nanti di akhirat pun begitu, Bilal masuk duluan ke surga untuk menjemput Nabi. Ini bukan berarti terus Bilal lebih mulia dari Nabi, tidak. Nabi punya kelebihan tersendiri. Orang yang duluan pun juga punya kelebihan tersendiri. Karena namanya fadhailul a'mal itu banyak sekali, ya. Orang itu dimuliakan itu dengan macam-macam sebab, ya. Karena azannya, karena sholatnya, karena jadi imamnya,
karena perjuangannya, karena jihadnya, karena hafalan Qur'annya, ada yang karena wudhunya, karena zikirnya, karena sodakohnya, karena puasanya, karena jihadnya, karena tawaduknya, karena kesabarannya. Jadi nanti itu derajat itu banyak sekali, hum darajatun indallah ya. Derajat di surga ini macam-macam sebabnya. Begitu juga azab di neraka juga macam-macam sebabnya.